Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eldinus Samuilailai dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila Bekasi. Di dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya dengan mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi, di mana judul presentasi saya kali ini yaitu tentang hukum penanaman modal. Semoga presentasi saya bermanfaat saya kali ini sangat berguna dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik, langsung saja teman-teman, saya akan mempresentasikan tugas aspek hukum dalam ekonomi saya yang berjudul, yang saya ambil topik yaitu hukum penanaman modal. Nah, teman-teman, kalau kita lihat pengertian hukum penanaman modal ini. Nah, kalau kita lihat dari segi hukum, hukum ini merupakan faktor yang sangat penting dalam kaitannya dengan hukum yang diberikan suatu negara bagi kegiatan penanaman modal. Jadi inilah pengertian daripada hukum. Nah, kalau kita lihat istilah investasi atau penanaman modal ini merupakan istilah-istilah yang dikenal baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Nah, teman-teman, istilah investasi ini merupakan istilah yang lebih populer dalam dunia usaha. Jadi kalau kita lihat di sekitar sekarang ini bahwa istilah penanaman modal ini sangatlah sudah jarang kita dengar. Kan tetapi pada masa sekarang ini yang sering kita dengar di dunia bisnis yaitu investasi. Jadi teman-teman, semakin berkembangnya zaman, maka istilah-istilah yang timbul dalam dunia bisnis ini semakin berkembang juga. Jadi inilah pengertian daripada hukum penanaman modal. Selanjutnya kita lihat Undang-Undang Hukum Penanaman Modal ini. Nah, pada tanggal 26 April 2007 diundangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Penanaman Modal. Nah, kemudian kita lihat dengan diberlakukannya Undang-Undang Penanaman Modal baru ini, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi ini hasil daripada revisi Undang-Undang tahun nomor 1 maupun nomor 6 tahun 1967 dan tahun 1968. Maka yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang nomor 25 tahun 2007. Nah, selanjutnya kita lihat pasal 1. Kalau kita lihat pasal 1 Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal menyebutkan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Jadi inilah Undang-Undang Hukum Penanaman Modal. Kalau kita lihat bahwa penanaman modal dalam negeri ini menurut undang-undang ini adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah di negara Republik ini yang dilakukan oleh penanam modal, baik dilakukan penanam modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dalam negeri. Menurut Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau PMA ini, penanaman modal ini melakukan penanaman modal di Indonesia harus melalui yang pertama yaitu kita lihat untuk penanaman modal dalam negeri, kemudian dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum atau usaha perseorangan. Yang kedua kita lihat yaitu menurut Undang-Undang PMA ini yaitu untuk PMA dilakukan dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Kemudian yang ketiga kita lihat Undang-Undang PMA ini yaitu untuk PMDM atau penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing atau PMA yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan dengan pengambilan bagian saham pada saat pendirian atau membeli saham dan melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia ini. Kemudian kita lihat menurut peraturan PP nomor 20 tahun 1994 tentang pemilikan saham perusahaan yang didirikan dalam rangka PMA atau penanaman modal asing ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kegiatan perusahaan dalam rangka PMA dengan berlokasi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu
bagi daerah yang telah ada kawasan berikat atau kawasan industri, lokasi kegiatan perusahaan tersebut diutamakan dalam kawasan tersebut. Jadi inilah peraturan-peraturan undang-undang dalam penanaman modal asing. Selanjutnya kita lihat ketentuan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ini menyebutkan bahwa semua bidang usaha dan jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal. Jadi apapun usaha di bidang apapun usahanya terbuka untuk investasi yang akan investor atau investor orang yang mau menginvestasikan modalnya, dia terbuka di bidang usaha apapun. Kemudian kalau kita lihat pengecualiannya itu kecuali bidang usaha atau usaha yang dinyatakan tertutup dengan persyaratan. Pengaturan mengenai bidang usaha penanaman modal pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu bidang usaha yang terbuka, bidang usaha yang tertutup mutlak atau absolut, kemudian bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan. Selanjutnya kita lihat pada tanggal 4 Juli 2007 telah dikeluarkan Perpres atau Peraturan Presiden Nomor 76/2007 tentang kriteria dan persyaratan penyusunan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Nah, dan Perpres ini nomor 77/2007 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Jadi inilah tahun 2000 Perpres nomor 77/2007 ini merupakan turunan daripada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Nah, kalau kita lihat kedua Perpres ini tersebut lazim disebut dengan daftar negatif investasi atau DNI. Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal kecuali bidang yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Jika tidak ada dalam daftar tersebut berarti terbuka bagi investor asing dengan kepemilikan hingga 100%. Jadi inilah keterangan daripada Undang-Undang tahun 2000 Perpres baik kedua Perpres 76 77 tahun 2007. Ini adalah yang mengatur tentang penanaman aturan-aturan dalam penanaman modal. Nah, kalau kita lihat dalam Perpres ini mengatur 25 bidang usaha dinyatakan tertutup untuk penanaman modal dan hanya dapat diusahakan oleh pemerintah. Namun pada tanggal 27 Desember 2007, Presiden telah merevisi Perpres nomor 77/2007 sehingga lahir Perpres nomor 111/2007 yang merupakan penyempurnaan dari Perpres nomor 77/2007. Jadi Perpres nomor 111 ini garing 2007 ini merupakan penyempurnaan dari Perpres nomor 77/2007. Nah, kalau kita lihat isi daripada Perpres nomor 111/2007 ini mengatur tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan syarat yang ditetapkan klasifikasi usaha yang ditutup dari investasi asing. Nah, isi dari revisi tersebut tidak banyak berubah-ubah, hanya bidang usaha yang mutlak semula 25 bidang menjadi 23 bidang. Jadi dalam penyempurnaan Perpres ini hanya memangkas 2 bidang saja yang kita ketahui bahwa yang semula dalam Perpres sebelum revisi ini adalah 25 bidang, kemudian direvisi undang-undangnya atau disempurnakan undang-undangnya menjadi bidang usaha yang ikut dalam penanaman modal ini ada menjadi 23 bidang usaha. Selanjutnya teman-teman kita lihat penanaman modal asing. Nah, bentuk kerjasama penanaman modal asing yang pertama yaitu kalau kita lihat joint venture. Nah, yang dimaksud dengan joint venture ini yaitu kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional semata-mata berdasarkan suatu perjanjian belaka. Jadi joint venture ini antara kerjasama modal dengan investor asing dengan investor yang ada di Indonesia atau yang ada di dalam negeri. Kemudian yang kedua kita lihat yaitu joint enterprise. Nah, yang dimaksud dengan joint enterprise ini adalah kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional yang dituangkan dalam Badan Hukum Indonesia. Jadi ini menurut kerjasama antara pemilik asing dan pemilik investor Indonesia, tetapi diatur dalam undang-undang atau Indonesia atau hukum Badan Hukum Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu kontrak karya. Nah, yang dimaksud dengan kontrak karya ini adalah kontrak kerjasama antara modal asing dengan modal nasional yang terjadi apabila penanam modal asing membentuk suatu badan hukum Indonesia dan hukum ini mengadakan perjanjian kerjasama dengan suatu badan hukum yang mempergunakan modal asing, khususnya badan usaha milik negara atau BUMN. Nah, kalau kita lihat pada tanggal 16 Desember 2008 DPR telah menyetujui Undang-Undang Pertambangan
mineral. Yang keempat yaitu kontrak production sharing. Nah, yang dimaksud dengan kontrak production sharing ini adalah kontrak kerjasama secara bagi hasil, yaitu bentuk kerjasama kredit antara modal asing dengan pihak Indonesia yang memberikan kewajiban kepada pihak Indonesia untuk mengambil kredit beserta bunganya dalam bentuk hasil produksi yang diekspor kepada pemberi kredit. Selanjutnya, melalui Dewan Stabilitas Ekonomi di Indonesia pada tanggal 22 Januari 1974, telah diwajibkan penanaman modal asing dalam bentuk joint venture. Jadi hanya menurut hasil daripada Dewan Stabilitas Ekonomi bahwa penanaman modal asing hanya diwajibkan penanaman modal asing dalam bentuk joint venture saja. Jadi di luar itu sudah tidak diperbolehkan. Kemudian kita lihat macam bentuk joint venture dalam praktik penanaman modal asing. Yang pertama yaitu kita lihat technical assistance atau service contract. Nah, kontrak yaitu suatu bentuk kerjasama yang dilakukan berkaitan dengan skill atau cara kerja. Kalau kita lihat misalnya suatu perusahaan ingin meningkatkan produksinya dengan membutuhkan perlengkapan baru. Kemudian yang kedua yaitu bentuk joint venture ini yaitu franchise and branch use agreement, yaitu suatu bentuk kerjasama di mana suatu perusahaan nasional hendak memproduksi barang yang sudah terkenal seperti McDonald ataupun Starbucks. Nah, selanjutnya macam bentuk joint venture ini yaitu manajemen kontrak. Nah, yaitu suatu bentuk kerjasama yang berkaitan dengan pengelolaan suatu perusahaan, di mana pengelolaan manajemen dilakukan oleh pihak modal asing terhadap perusahaan nasional. Kalau kita lihat misalnya contohnya yaitu Hilton Hotel atau Grand Hyatt Hotel dan lain-lain. Yang keempat bentuk daripada joint venture ini yaitu Build Operation and Transfer atau BOT, yaitu suatu bentuk kerjasama di mana suatu objek dibangun dan dikelola dalam jangka waktu tertentu, kemudian diserahkan kembali kepada pemilik asli yaitu pihak nasional. Jadi inilah macam-macam joint venture yang berlaku di dalam yang boleh di Indonesia atau di Republik Indonesia ini. Kalau kita lihat permasalahan dalam penanaman modal asing ini yaitu sisi negatifnya seringkali penanaman modal asing terutama dalam praktik-praktiknya sering menggeruk keuntungan melalui praktik-praktik yang tidak wajar seperti transfer pricing, penyelundupan pajak, penguasaan pasar dengan monopoli dan sebagainya. Kemudian permasalahan ini juga terlihat berkaitan dengan perbedaan sistem hukum seperti halnya penanaman modal asing. Penanaman modal asing menganut sistem hukum Anglo-Saxon atau Common Law dengan sistem hukum Indonesia yang menganut sistem Eropa kontinental, sehingga penanam modal baik asing maupun nasional harus memahami mengenai hal ini. Nah, kemudian kalau kita lihat belum lagi mengenai choice of law atau pilihan hukum yang mendasari perjanjian kerjasama apabila terjadi sengketa. Jadi ini adalah permasalahan penanaman modal asing yang terjadi terhadap praktik-praktik yang merugikan negara kita atau kesatuan Republik Indonesia ini. Selanjutnya kita lihat sanksi dalam penyelenggaraan penanaman modal ini. Yang pertama, menurut ketentuan pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 ini tentang penanaman modal mengatur mengenai sanksi dalam penyelenggaraan. Nah, penanaman modal yang meliputi sanksi berupa yang pertama kita lihat yaitu sanksi pembatalan perjanjian, kemudian kedua sanksi pembatalan kontrak kerjasama, dan selanjutnya yaitu sanksi administrasi, kemudian sanksi pidana. Ketentuan sanksi pidana tidak ditentukan secara tegas dalam undang-undang penanaman modal tersebut. Namun secara penafsiran dapat diperoleh suatu kondisi di mana sanksi pidana dapat dijatuhkan. Jadi inilah sanksi daripada penanaman modal asing dilakukan atau diberlakukan kepada penanam modal baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi inilah sanksi, beberapa sanksi yang harus diterima ketika investor melakukan kecurangan yang menimbulkan kerugian negara. Oke, selanjutnya kita lihat kalau misalnya kita lihat penyelesaian sengketa penanam modal ini menurut ketentuan pasal 32 Undang-Undang tahun 2000 nomor 25 tahun 2007 tentang penanam modal itu mengatur tentang penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal. Nah, kalau kita lihat penyelesaian sengketa yang antara pemerintah dengan penanam modal dilakukan melalui cara yang pertama yaitu
musyawarah atau mufakat. Kemudian arbitrase. Kemudian pengadilan yang keempat itu ADR. Yang kelima selanjutnya itu apa namanya? eh, Khusus untuk sengketa antara pemerintah dan penanam modal dalam negeri, sengketa diselesaikan melalui arbitrase atau melalui pengadilan. Dan yang keenam yaitu khusus untuk sengketa antara pemerintah dengan penanam modal asing, sengketa diselesaikan melalui arbitrasi internasional yang telah disepakati. Jadi inilah apa namanya undang-undang penyelesaian sengketa dalam bidang masa-masa dalam penanaman modal. Kalau misalnya investor atau apapun segala macam bidang usaha melakukan penanaman modal di Indonesia melakukan pelanggaran. Jadi inilah penyelesaian yang harus dilakukan atau yang diambil oleh negara kita menurut undang-undang. Kemudian kita lihat itu International Convention on the Settlement of Disputed atau ICSID. Nah, dalam penanaman modal asing besar kemungkinan terjadinya perselisihan. Jadi dalam investor asing ketika menanamkan modalnya di Indonesia atau investasi di Indonesia, maka besar kemungkinan atau akan terjadi perselisihan antara pihak penanam modal asing dengan pihak nasional. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah Indonesia telah meratifikasi International Convention of the Settlement of Disputed atau ICSID tahun 1958 dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1968 tentang penyelesaian perselisihan antara negara dan warga asing mengenai penanaman modal. Jadi ini sudah diatur oleh pemerintah kita dalam hal untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan ataupun kecurangan ataupun baik penanaman modal asing maupun penanaman investor nasional. Kalau kita lihat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konversi ICSID ini dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968, maka bagi penanam modal asing dan pihak nasional tersedia pilihan untuk menyelesaikan sengketa melalui peradilan dan arbitrase. Arbitrase ini maksudnya yaitu merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum. Nah, selanjutnya kita lihat GATT dan WTO ini, yaitu penyelesaian sengketa merupakan salah satu bidang yang menjadi pengaturan dalam General Agreement of Tariffs and Trade. Jadi sudah diatur dalam GATT dan perjanjian World Trade Organization. Jadi penyelesaian sengketa ini sudah diatur oleh GATT ataupun WTO, di mana GATT ini General Agreement of Tariffs and Trade ini dan World Trade Organization. Nah, kemudian mekanisme dalam penyelesaian sengketa ini membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa dagang dengan cara damai. Kemudian pengaturannya mengalami perkembangannya yang panjang saat ini telah dimasukkan ke dalam suatu aturan khusus dalam WTO atau World Trade Organization, yaitu Dispute Settlement Understanding of the WTO Agreement. Nah, kemudian bagi negara sedangkan berkembang, aturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa ini memberikan berbagai alternatif penyelesaian ataupun konflik dengan negara anggota WTO lainnya. Nah, kelemahan utama dalam penyelesaian sengketa GATT ini adalah yang pertama kita lihat itu tidak adanya lembaga permanen dan mekanisme untuk penyelesaian sengketa perdagangan. Kemudian kelemahan daripada GATT ini yaitu tidak ada jaminan bahwa keputusan tersebut akan secara efektif dapat dilaksanakan. Jadi inilah kelemahan daripada GATT dalam penyelesaian sengketa yang terjadi. Kemudian kalau kita lihat misalnya penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Nah, pengertian daripada penanaman modal dalam negeri ini, istilah penanaman modal dalam negeri ini berasal dari bahasa Inggris yaitu domestic investment. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat penanaman modal dalam negeri atau PMDN ini dapat ditemukan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Nah, penanaman modal dalam negeri ini adalah penggunaan daripada kekayaan seperti disebutkan dalam pasal 1, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Nah,
Kalau kita lihat pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Jadi inilah ketentuan-ketentuan penanaman modal dalam negeri yang terpaut dalam pasal Undang-Undang Penanaman Modal tahun nomor 25 tahun 2007. Selanjutnya, kalau kita lihat pihak-pihak yang dapat menjadi penanam modal dalam negeri, yang pertama yaitu orang perorangan, warga negara Indonesia dan atau badan usaha Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. Jadi inilah pihak yang dapat atau yang menjadi penanam modal dalam negeri. Nah, kalau kita lihat prosedur dan syarat investasi dalam negeri, yaitu penanam modal dalam negeri atau PMDN merupakan penanam modal di mana modal yang diinvestasikan berasal dari modal dalam negeri dan pemilik modalnya berasal dari warga negara Indonesia itu sendiri juga. Kemudian, pihak yang dapat mengajukan permohonan penanaman modal baru dalam rangka penanaman modal dalam negeri atau PMDN adalah yang pertama kita lihat yaitu perseroan terbatas atau PT, kemudian komanditer penskop atau CP, kemudian firma atau FA, kemudian badan usaha koperasi, BUMN, BUMD, dan perorangan. Kemudian pelaksanaan investasi domestik pada era Orde Baru ini dimulai pada tahun 1968. Jadi pelaksanaan investasi domestik ini sudah dimulai pada tahun 1968 sampai dengan 1997. Nah, kemudian kalau kita lihat jumlah investasi domestik yang diinvestasikan oleh investor domestik pada masa Orde Baru ini kalau misalnya kita lihat tahun 1968 sampai tahun 1997 sebanyak 580.384.96 triliun. Sedangkan masa reformasi dimulai sejak tahun 1984, maksud saya tahun 1998 sampai dengan sekarang 2007 berjumlah 416,17 triliun. Jadi ini sangat berkembang pesat bagi investor dalam negeri untuk menginvestasikan modalnya di Indonesia. Nah, mungkin teman-teman itulah presentasi tugas aspek hukum dalam ekonomi ini yang saya ambil topik dengan hukum dalam penanaman modal. Mungkin jika ada kekurangan atau penjelasan ataupun pembahasan yang saya paparkan kepada teman-teman semua yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.